Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik semuanya yang saya cintai, kita sering mendengar kata-kata hijrah. Hijrah dan hijrah, apa itu hijrah? Ya. Hijrah itu bisa diartikan dengan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Atau hijrah juga bisa dikatakan meninggalkan sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Jangan disalahartikan dan jangan salah diterjemahkan. Artinya seperti orang pergi ke masjid, pergi dengan sandal jepit, pulang dengan sandal kulit. Nah ini kan, misalnya dia pergi dengan sandal yang jelek, pulang dengan sandal yang terbaik. Bukan, jangan disalahartikan ya. Dan hijrah ini ada beberapa hijrah wajib ya yang harus dilaksanakan oleh orang muslim. Yang pertama adalah hijrah wajib, yaitu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zamannya banyak orang yang hijrah, para artis ya. Mereka pada sadar hijrah kembali kepada Allah, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-muslimun man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Dalam hadis ini kata Rasulullah, ciri-ciri atau orang muslim itu adalah orang yang mana saudaranya sesama muslim selamat dari perbuatan tangan dan lisannya. Itu namanya muslim ya. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Kemudian wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan muhajir, orang yang hijrah, adalah orang yang meninggalkan sesuatu apa yang diharamkan oleh Allah, sesuatu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita lihat di zaman sekarang banyak sekali orang sudah berbondong-bondong untuk belajar dan mempelajari agama Islam secara baik. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah tersadarkan, mereka meninggalkan ribawi, meninggalkan riba ya. Karena sudah jelas Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan orang yang masih melakukan riba ya. Allah taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat ya. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba. Ya mungkin kita melihat saudara-saudara kita yang belum sadar, mereka di awalnya luar biasa itu ya, kekayaannya luar biasa, hartanya banyak, tapi itu harta dari bank ternyata. Tapi setelah jalannya waktu, maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti itu, karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka berhijrahlah, tinggalkanlah apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu riba atau sesuatu yang lainnya yang diharamkan oleh Allah, meminum arak ya, atau mungkin merokok, ya, sebagian ulama mengharamkan, tinggalkan itu karena tidak ada manfaatnya buat diri kita ya, buat keluarga kita dan buat bangsa kita juga. Ini hijrah yang pertama. Kemudian hijrah yang kedua yang wajib juga ya dilaksanakan adalah hijrah yang di zamannya Rasulullah ya. Ini berlaku di zaman Rasulullah, atau mungkin kalau sekarang masih ada juga kondisinya wajib hijrah, yaitu hijrah min daril kuffar ila daril Islam ya. Yaitu hijrah dari negara kekufuran ya, yang mana di situ tidak bisa menegakkan ajaran agama ya, sulit untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Ketika melaksanakan ajaran-ajaran agama ditangkap, dipenjara dan lain sebagainya. Yang seperti ini sudah diperbolehkan, bahkan wajib untuk hijrah. Karena kalau tidak kita bisa ya kalau iman kita kuat, kalau iman kita tidak kuat, kita bisa terbawa oleh mereka, bisa ikut-ikut kafir. Atau paling tidak nanti dampaknya akan mengenai keluarga atau keturunan kita gitu ya. Maka lebih baik, bahkan ada yang mewajibkan hijrah lah, pergilah dari negara yang di situ negara kafir ya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik ya. Selama kita, apalagi kalau sudah tidak ada pendukung atau teman ya yang bersama kita ya untuk melaksanakan ibadah, maka sudah wajib itu ya, sudah wajib meninggalkan darul kufar ya, negara kafir yang dimana kita tidak bisa melaksanakan kegiatan agama dengan baik. Begitu juga Rasulullah SAW hijrah dari Mekah
ke Madinah? Ya karena kondisinya. Tidak mungkin Rasulullah untuk meneruskan dakwah di Mekah karena di situ mereka benar-benar diancam ya. Bahkan Rasulullah sendiri sudah sampai dibunuh ya. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah selamat dari pembunuhan mereka ya. Mereka sudah berkumpul mengumpulkan semua kabilah untuk mengepung Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah hijrah ke Madinah ya. Kabar gembira sekali di Madinah. Justru di Madinah itu orang-orang menyambut Rasulullah dengan baik dan disitulah berkembangnya Islam ya. Jadi ini juga hijrah salah satu solusi ya. Kalau kita berdakwah di suatu tempat ini tidak ada perkembangan sama sekali gitu ya, maka sebaiknya kita hijrah, cari tempat lain yang bisa menerima dakwah-dakwah kita. Bahkan banyak juga rasul-rasul yang lain gitu ya, Musa, Nuh misalnya, mereka sempat berhijrah dulu ya demi kepentingan dakwah. Kemudian hijrah berikutnya ya, hijrah yang ketiga juga hijrah wajib adalah hijrah kita meninggalkan sahabat kita yang sedang melakukan kemaksiatan. Kita hijrah, kita tinggalkan ya. Misalnya saudara kita sedang berkumpul-kumpul ini ya, sedang berkumpul-kumpul tapi yang dibahas adalah menjelek-jelekan orang lain, wajib hijrah, tinggalkan mereka gitu ya. Apalagi kalau yang dijelek-jelekan itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Mulanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi gitu ya. Apabila Anda melihat orang-orang yang sedang berkumpul-kumpul yakhudun ya, mereka menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum, maka berpalingan dari mereka hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka masuk pada pembahasan yang lain. Mereka sudah tidak menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lagi. Ya, jadi kalau ada saudara kita, ini wajib bagi kita. Karena apa? Karena kalau kita ikut nimbrung ya sama mereka yang sedang melakukan maksiat, maka kita tercatat juga di dalamnya gitu ya. Maka wajib bagi kita ketika melihat saudara-saudara kita sedang berkumpul-kumpul melakukan maksiat, tinggalkan mereka supaya kita tidak tercatat, tertulis sebagai orang yang melakukan juga gitu ya. Dalam ayat lain pun Allah mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum ya. Fala taq'udu ma'ahum ya. Sungguh wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, kami telah menurunkan kepada kalian ya dalam kitab, apabila kalian mendengar ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha, ayat-ayat Allah yang dihina, diejek gitu ya, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kalian duduk bersama mereka, tinggalkan mereka gitu ya. Baik apalagi berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun kemaksiatan yang lain, maka tinggalkan supaya kita tidak tercatat sebagai orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir adalah hijrah dari suatu tempat yang mana di situ kemaksiatan sudah merajalela ya. Misalnya kita di tempat kita tinggal ya, tempat di mana di situ kemaksiatan sudah merajalela dan tidak ada satu orang pun yang mengingkari ya, tidak ada satu orang pun mengingkari, maksiat sudah merata dalam tempat tersebut ya. Maksiat sudah di mana-mana, tempat dia tinggal, tetangga kanannya, tetangga kirinya, tetangga depannya ya. Tidak ada yang ingkar terhadap maksiat tersebut, maka hijrah, pindah dari tempat situ. Karena lama mungkin waktu dekat Allah akan menurunkan azab pada tempat tersebut, karena di dalamnya sudah tidak ada orang yang beriman, di dalamnya tidak ada orang yang mengingkari kemungkaran. Maka wajib bagi kita, bagi saudara-saudara yang tinggal di suatu tempat, di kompleknya misalnya, di situ memang dipenuhi dengan kemaksiatan gitu ya, dan tidak ada satu orang pun, tidak ada teman yang mengingkari hal tersebut, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan tempat tersebut. Takutnya kalau kita masih tetap berada di situ ya, Allah menurunkan azab gitu ya,
Allah menurunkan azab dan kita kena bagian dari azab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.